Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di kesempatan kali ini, aku akan sharing materi ekonomi tentang jurnal umum pada perusahaan jasa. Materi ini ada di kelas 12 IPS ya. Biasanya materi ini dipelajari di semester 1. Nah, poin-poin yang akan aku bahas adalah pengertian jurnal umum, saldo normal akun-akun, serta mencatat jurnal umum dari transaksi keuangan. Nah, setelah menonton video ini, semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa membuat jurnal umum dengan benar ya. Karena penting banget membuat jurnal umum secara tepat, supaya kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu posting ke buku besar. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku mulai ke pembahasan ya. Sebelum aku mulai, jangan lupa ya teman-teman, setelah menonton video ini, berikan like, komen, serta subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik aku lainnya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Next, aku akan langsung ke pembahasan. Keep watching. Oke teman-teman, sekarang aku masuk ke poin yang pertama ya. Nah, tentang jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode waktu tertentu ya. Nah, jadi jurnal itu seperti tempat mencatat ya. Tempat mencatat apa? Transaksi keuangan ya. Nah, yang terjadi dalam periode tertentu ya. Misalnya jurnal umum dari tahun 2021 per 31 Desember. Nah, itu dia ya. Nah, jadi yang dicatat di sini hanya transaksi keuangan ya. Oke. Kita masuk ke poin nomor 2. Nah, tentang saldo normal akun. Nah, teman-teman mungkin di sini sudah ada baca ya tentang saldo normal. Jadi akun itu punya saldo normal ya. Apa itu saldo normal? Saldo normal itu adalah tempat bertambahnya suatu akun ya. Nah, kita udah mengenal nih teman-teman, ada berapa akun di dalam akuntansi? Ada 5 ya. Akun itu sama juga dengan perkiraan teman-teman ya. Nah, ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama ada harta, yang kedua utang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima beban ya. Nah, oke, sekarang aku masuk dulu yang pertama, harta ya. Nah, harta ini kekayaan ya. Bertambahnya di debit. Nah, kalau berkurang tinggal balikkan teman-teman. Jadi di kredit ya. Nah, kemudian utang. Utang ini bertambahnya di kredit. Nah, kalau berkurangnya di mana? Di debit ya. Nah, kemudian modal. Nah, modal itu bertambahnya di kredit teman-teman. Nah, kalau berkurang di mana? Tinggal dibalikkan ya. Pasti di debit ya. Nah, kemudian masuk ke pendapatan. Nah, di mana bertambahnya pendapatan? Di kredit ya, di kredit. Kalau berkurangnya di mana? Di debit. Nah, itu untuk pendapatan ya. Kemudian masuk beban. Nah, beban itu bertambahnya di debit ya. Kemudian berkurangnya di mana? Di kredit ya. Nah, jadi ini teman-teman, yang hanya bertambah di debit itu cuma 2 akun ya. Ada harta dan beban. Nah, selain itu bertambahnya di kredit ya. Kalau berkurang di mana? Tinggal dibalikkan posisinya ya. Nah, begitu ya. Gampang sekali menghafalnya ya. Oke, teman-teman, sekarang aku masuk ke poin mencatat jurnal dari transaksi keuangan ya. Nah, di sini aku mau kasih contoh beberapa soal ya, teman-teman. Nah, contoh soal yang pertama itu ya. Perusahaan jasa Bintang Harapan didirikan oleh Miss Nabila dengan transaksi sebagai berikut ya. Tanggal 1 November 2021, Miss Nabila memulai usahanya dengan menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta dan peralatan perusahaan sebesar 30 juta. Nah, kita analisis ini teman-teman. Nah, sebelum kita analisis, kita buat dulu ya tanggalnya ya. Tanggal berapa? Tanggal 1 November ya. Nah, tanggalnya tanggal 1 November ya.
Nah, di sini aku buat tanggalnya yaitu tanggal 1 November 2021 ya. Nah, kemudian kalau menyetorkan uang tunai berarti apa yang bertambah? Kas ya. Kas bertambahnya di mana? Di debit. Nah, kemudian apalagi yang disetor? Peralatan ya. Peralatan pasti bertambah. Di mana peralatan bertambah? Di debit. Kemudian yang dikredit apa ya? Yang dikredit itu modal ya. Modalnya juga bertambah ya. Modal bertambah di mana? Di kredit, teman-teman ya. Nah, di kredit. Ref ini boleh dikosongkan aja. Nah, berarti di sini ya. Nah, debitnya berapa ya? Kasnya berapa jumlahnya? Kasnya berjumlah 50 juta ya. Kasnya di sini berarti 50 juta. Nah, kas 50 juta. Nah, kemudian peralatan. Nah, peralatan bertambah berapa? Peralatan bertambah sebesar 30 juta. Nah, 30 juta. Nah, kemudian modal bertambahnya berapa? Modal ini teman-teman tinggal kita jumlah ya. 50 juta ditambah 30 juta. Berapa itu modalnya? Nah, modalnya berjumlah 80 juta. Nah, itu dia ya. Transaksi tanggal 1 selesai. Next, kita masuk tanggal berikutnya. Tanggal 5 November 2021. Nah, membeli perlengkapan sebesar 5 juta. Nah, kita buat dulu. Ya, kita buat dulu tanggalnya. Tanggalnya berapa? Tanggal 5 November ya. Masih di bulan November ya. Nah, tunggu sebentar ya. Kita buat dulu inknya. Tanggal 5 November ya. Nah, di sini tanggal 5 November 2021. Nah, kalau beli perlengkapan berarti perlengkapannya udah pasti bertambah ya. Di mana bertambah perlengkapan? Pastinya di debit karena merupakan harta. Kemudian apa yang berkurang? Kalau beli perlengkapan yang berkurang di sini katanya dibayar tunai sebesar 3 juta. Nah, berarti kasnya berkurang di kredit. Nah, sebesar itu dia di soal. Sisanya dibayar kemudian. Berarti di sini ada utang. Nah, utang di kredit. Nah, kita masukkan lagi saldonya. Tadi dia beli perlengkapan. Nah, berapa perlengkapannya? 5 juta. Nah, kemudian baru dibayar katanya. Berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang berapa? 3 juta ya, 3 juta. Nah, 3 juta dan sisanya dibayar kemudian. Nah, berapa sisanya? Nah, perlengkapan 5 juta, sisanya uang yang baru dibayar 3 juta. Berarti utangnya sebesar 2 juta. Nah, itu dia ya. Selesai kita tanggal 5 November, kita masuk tanggal 8 November. Dibayar pemasangan iklan untuk 6 bulan sebesar 1.200.000 ya. Nah, kita buat di sini dulu tanggalnya, tanggal 8 November 2021. Nah, di sini dibayar pemasangan iklan. Nah, itu pasti pakai akun beban iklan ya. Nah, beban iklannya bertambah ya. Beban iklannya ini bertambah ya. Nah, beban iklan bertambah di debit bertambahnya ya. Nah, karena dia membayar. Kalau membayar itu pasti bertambah bebannya, teman-teman ya. Nah, di sini berarti beban iklan ya, beban iklan bertambah di debit. Kemudian apa yang dikredit? Pastinya kasnya berkurang di kredit. Nah, berapa jumlahnya? Masukkan aja ya. Berarti beban iklannya 1.200.000. Nah, 1.200.000. Kasnya pastinya juga berkurang sebesar 1.200.000. Nah, itu dia teman-teman. Kita masuk tanggal 12 ya. Tanggal 12 November 2021. Nah, diterima pendapatan jasa sebesar 35 juta. Nah, kalau nerima pendapatan jasa pastinya itu kas kita bertambah
ya, kas bertambah di debit. Nah, sebesar berapa? Sebesar 35 juta ya, 35 juta. Nah, juta. Nah, kemudian apa lagi yang dikredit? Yang dikredit pasti pendapatan jasa ya, pendapatan jasa dikredit. Nah, pendapatan jasanya berapa? Sama ya, 35 juta. Nah, selesai. Kita masuk tanggal 15 ya. Nah, tanggal 15 November 2021. Nah, membeli peralatan perlengkapan kantor masing-masing 1 juta dan 2.500.000. Berarti di sini peralatannya bertambah. Di sini peralatan bertambah di debit. Nah, kemudian perlengkapan juga bertambah ya. Perlengkapan juga bertambah di debit. Nah, yang dikredit apa? Kasnya. Kas dikredit. Nah, kita pindahkan saldonya. Peralatannya 1 juta ya, 1 juta. Kemudian perlengkapannya 2.500.000 ya, 2.500.000. Nah, temennya apa? Temennya kasnya berkurang berapa? Dijumlahkan aja, 1 juta ditambah 2.500.000 jadi 3.500.000. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 17 November 2021 ya. Nah, di sini tanggal 17 November 2021 dibayar uang sebesar 8 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun ya. Nah, kita analisis dulu ya. Sebelum kita analisis, kita buat tanggalnya dulu ya. Tanggal berapa? Tanggal 17 November 2021. Nah, oke, tanggalnya tanggal 17 November 2021. Nah, dibayar uang sebesar 8 juta untuk sewa. Nah, berarti itu kalau membayar itu namanya beban ya. Beban apa? Beban sewa. Nah, beban sewa di debit. Kemudian beban sewanya berapa di debit? Sebesar 8 juta. Nah, 8 juta. Nah, 8 juta. Kemudian kalau membayar itu pakai apa biasanya teman-teman? Pasti dong pakai kas ya. Kasnya itu berkurang. Berkurang kas di mana? Di kredit. Ya, berapa? Sama ya, sama 8 juta ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, next kita nomor selanjutnya ya, nomor selanjutnya, tanggal selanjutnya ya, tanggal 18 November 2021 ya, masih tak di bulan yang sama, 18 November 2021. Nah, menerima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar 12 juta ya. Kalau nerima pendapatan sewa itu pasti dia nerima uang teman-teman ya. Nah, nerima uang berarti nerima kasnya pasti bertambah di debit. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 12 juta ya, 12 juta. Nah, di sini katanya menerima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Nah, berarti kas bertambah di debit, yang dikredit apa? Yang dikredit adalah pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa dikredit. Nah, jumlahnya berapa? Sama jumlahnya teman-teman ya, 12 juta ya. Nah, 12 juta. Oke ya. Oke, kita masuk ke tanggal 19 November 2021. Nah, membeli 1 unit kendaraan sebesar 15 juta baru dibayar 3 bulan kemudian. Nah, ingat kalau membeli berarti yang bertambah apa? Apa yang dibeli ya? Yang bertambah di sini berarti kendaraan. Nah, di sini tanggalnya 19 November 2021. Kendaraannya bertambah. Di mana bertambahnya kendaraan? Di debit, karena kendaraan termasuk harta ya. Ingat ya, harta. Nah, kemudian membeli kendaraan itu secara tunai atau kredit? Kredit ya. Karena di sini baru dibayar 3 bulan kemudian. Nah, berarti di sini ada utang. Nah, utang di mana bertambahnya? Utang di kredit ya. Nah, berapa?
berapa jumlahnya? Itu dia ada di soal ya, 15 juta. Nah, 15 juta. Nah, 15 juta. Nah, kemudian utangnya juga bertambah sebesar 15 juta. Nah, oke, finish kita tanggal 19 November 2021. Kita langsung ke tanggal 21 November 2021. Menerima uang pinjaman dari bank sebesar 30 juta ya. Nah, kalau menerima uang, apa nih teman-teman yang bertambah? Nah, pastinya yang bertambah adalah uangnya ya. Berarti di sini uang atau kas. Kasnya bertambah sebesar. Nah, kasnya bertambah di debit. Nah, kasnya bertambah di debit, berapa jumlah kasnya bertambah? Sebesar itu dia, 30 juta. 30 juta. Nah, 30 juta. Kemudian karena di sini dia nerima kasnya itu sebagai hasil dari pinjaman, berarti pasti utangnya bertambah teman-teman ya. Nah, utang di mana bertambahnya? Di kredit ya. Utang bertambahnya di kredit. Berapa jumlahnya? 30 juta ya. 30 juta. Nah, 30 juta. Nah, ini tidak masuk ke tanggal 22 November 2021 ya. Nah, di sini dia mengambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, apa itu? Akun yang dipakai privé ya. Kalau privé, nah di sini privénya bertambah ya, karena uangnya diambil untuk keperluan pribadi. Nah, kemudian karena uangnya udah diambil, uang perusahaan sudah diambil. Nah, apa yang berkurang? Yang berkurang adalah kasnya di kredit ya. Berapa jumlahnya? 1 juta. Nah, 1.500.000. Nah, berapa yang di kasnya berkurang? Sama, 1.500.000 ya. Privénya bertambah sebesar 1.500.000, kasnya bertambah 1.500.000. Oke, kita next to number. Kita next to date number. Kita langsung ke tanggal nomor 23 November 2021 ya. 23 November 2021. Nah, kita masuk ke tanggal selanjutnya ya. Nah, di sini. Oke. Tanggal 23 November 2021. Nah, di sini dibayar asuransi kendaraan sebesar 5 juta untuk 1 tahun. Kalau membayar pasti pakai akun beban. Beban apa namanya? Beban asuransi. Beban asuransi bertambah di debit. Kemudian temennya apa? Biasanya pakai uang ya, bayar beban asuransi pakai uang ya. Nah, berarti berapa saldonya? Nah, saldonya 5 juta ya. Uang asuransinya 5 juta. Kemudian kasnya pasti juga berkurang ya, sebesar 5 juta. Nah, itu finish tanggal 23, tanggal 26 November 2021. Nah, dibayar beban air, listrik, telepon masing-masing sebesar 100.000. Nah, kita urutkan beban apa nih dulu? Beban air dulu. Beban air. Nah, beban air berapa? 100.000. Nah, beban air 100.000. Nah, 100.000. Kemudian katanya di sini listrik. Nah, berarti di sini beban listrik bertambah juga. Beban-beban kan bertambahnya di debit ya, teman-teman ya. Nah, berapa? 150.000. Nah, 150.000. Nah, kemudian beban telepon ya. Telepon berapa? 100.000. Nah, beban telepon bertambah 100.000. Nah, 100.000. Nah, itu dia beban-bebannya ya, bertambah di debit. Kemudian yang di kredit apa? Yang di kredit adalah kasnya ya. Kasnya berapa bertambah? Tinggal dijumlahkan aja nih teman-teman. 100.000 ditambah 100.000 ditambah 150.000. Jumlahnya 350.000 ya. 350.000. Nah, next kita tanggal 27 November ya. Tanggal 27 November
tanggal 27 November 2021. Nah, di sini menyewa satu gedung sebesar 8 juta untuk 1 tahun dibayar di muka. Nah, itu namanya beban ya. Beban sewa dibayar di muka. Nah, berarti di sini beban sewa aja. Nah, beban sewa bertambah di debit. Nah, di debit kemudian berapa saldonya? Nah, saldonya 8 juta ya. Nah, 8 juta. Nah, selesai kita yang di debit beban sewa. Kemudian yang di kredit apa? Yang di kredit adalah kasnya ya. Kasnya di kredit berapa? Sejumlah yang di debit ya. Berarti berapa ini jumlahnya? Sebesar 8 juta. Nah, 8 juta ya. 8 juta. Nah, itu dia ya, tanggal 27 November. Kita masuk ke tanggal 29 November. Nah, tanggal 29 November 2021. Nah, memberi layanan kepada pelanggan sebesar 8 juta tetapi belum dibayar. Nah, kayak gitu. Berarti ini apa namanya? Piutang. Piutang kita bertambah ya. Karena belum dibayar pelanggan kita, makanya piutang bertambah. Berapa jumlahnya? 8 juta ya, 8 juta. Nah, kemudian yang dikredit apa? Piutang itu udah jadi pendapatan ya. Pendapatan jasa namanya. Nah, pendapatan jasa dikredit sebesar sama, pendapatan jasanya juga bertambah di kredit sebesar saldo yang sama, yaitu 8 juta. Oke teman-teman, itu dia review materi tentang jurnal umum. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share juga ke yang lain. Karena waktu kita terbatas, sebentar lagi aku pamit teman-teman. Sebelum aku akhiri, aku ingatin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik aku lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mampir di channel aku. Aku senang banget, thanks banget ya teman-teman. Dan jangan lupa ditonton terus ya video selanjutnya. See you!